Ini hanya salah satu produk dari perusahaan Cisarua Mountain Dairy atau kode saham CMRY dengan brand Cimory. Di video saham terbaik dengan modal di bawah 200.000 per lotnya, saya memention bahwa Cimory ini lebih bagus dibandingkan Ultrajaya atau kode saham ULTJ. Apakah ia sebagus itu CMRY? Kita bahas lebih dekat Cisarua Mountain Dairy atau kode saham CMRY. Check this out. Cimory didirikan pada 2 September 2004, jadi bisa dikatakan perusahaan ini baru berusia 20 tahun. Baru ya, karena kalau kita bandingkan dengan Ultrajaya ini sudah jauh lama ya dibandingkan Cimory. Produk perusahaan ini dibagi jadi dua, yaitu produk susu dan makanan konsumen. Produk susu ya susu ini sendiri dan juga yogurt. Kalau makanan konsumen dengan brand Kenzler yang siap makan dan juga siap masak. Cimory sendiri listing pada 6 Desember 2021 dengan kode saham CMRY di harga 3.080 per lembarnya pada awal perdagangan. Perusahaan ini dimiliki oleh konglomerat Pak Bambang Sutantio dengan kepemilikan 53,56%. Buat yang belum tahu, Pak Bambang Sutantio ini adalah salah satu konglomerat dan masuk dalam jajaran orang terkaya di Indonesia. Beliau masuk ke urutan 17 orang terkaya di Indonesia versi Forbes Real Time Billionaire. Sekarang kita ulas Cimory dengan kode saham CMRY pada laporan keuangan selama 6 bulan di 2024 ini. Kita mulai dari arus kasnya. Mereka mempunyai kas 1,6 triliun. Kalau kita bandingkan dengan hutangnya hanya 1,2 triliun. Jadi bisa disimpulkan bahwa mereka punya kekuatan keuangan yang luar biasa. Bahkan semua hutangnya bisa dilunasi dengan kasnya dan masih sisa. Itu belum semuanya ya, karena mereka mempunyai 750 miliar yang ditempatkan pada surat berharga pada aset lancar. Dan juga 1 triliun yang ditempatkan pada surat berharga juga tetapi pada aset tidak lancar. Jadi dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa kesehatan keuangan dari Cimory ini sangatlah luar biasa, powerful. Omset Cimory pada 2024 dalam 6 bulan terakhir ini capai 4,4 triliun atau naik 16% kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya. Kalau kita detailkan lagi berdasarkan produknya, ada dua produk tadi ya, produk susu dan makanan konsumen. Untuk produk susu naik tipis hanya 3,5%, tapi untuk makanan konsumen naik luar biasa, sangat signifikan yaitu 29%. Kalau kita ubah dari sudut pandang penjualan lewat geografis, dari ekspor maupun lokal terus bertumbuh perusahaan ini. Tadi saya sudah singgung sedikit bahwa mereka mempunyai kas yang luar biasa. Dan itu berefek pada penghasilan keuangan mereka. Mereka mendapatkan pendapatan keuangan yang signifikan yaitu naik 75%. Kalau kita cek ternyata mereka menaruh di instrumen obligasi yang naik ke 40,6 miliar. Salah satu perbedaan yang mencolok dari Cimory dan juga Ultrajaya adalah sektor pariwisata. Dari sektor pariwisata itu juga mereka menjual ya produk-produk mereka. Tadi macam susu, yogurt, terus juga ada juga Kenzler ya yang siap makan maupun siap masak ya. Jadi pariwisata tadi itu menunjang produk dari penjualan si Cimory tersebut. Namun sayangnya sampai laporan keuangan dalam 1 semester di 2024 ini kita tidak bisa mencek secara detail apakah pariwisata ini sudah menghasilkan laba atau belum. Dan juga dalam sektor pariwisata kita tidak bisa mengecek ya berapa penjualan yang dihasilkan dari sektor pariwisata dibandingkan dengan total omsetnya. Kalau boleh jujur saya pun juga pengen mengetahui ya apakah sektor pariwisata ini punya efek yang signifikan dalam omset dari mereka itu sendiri. Next kita lihat di bagian dividennya. Kalau kita melihat ya dividen dari Cimory dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Selaras dengan laba yang terus bertumbuh juga. Akan tetapi don't expect too much terhadap dividennya. Karena kalau kita bandingkan secara dividen dengan harganya hanya 1,5% secara dividen yieldnya. Jadi termasuk kecil lah ya kalau kita bandingkan. Kalau kita bandingkan sekilas dengan Ultrajaya. Ultrajaya juga sama mempunyai omset 4,4 triliun. Akan tetapi Ultrajaya ini sangat berfokus pada minuman mereka. Makanya secara omset penjualan mereka itu cenderung banyak mayoritas ke sektor minuman. Sekarang kita beralih ke net profit margin. Ternyata Cimory ini berada di atas dari Ultrajaya itu sendiri.
Jadi secara sekilas kalau saya melihat ya, Cimory ini punya peluang yang sangatlah besar untuk berkembang ke depannya. Terutama tadi yaitu sektor pariwisatanya. Itu bisa menjadi salah satu nilai jual dari si Cimory itu sendiri. Untuk market share penjualan susu bisa dikatakan Ultra Jaya menjadi primadonanya saat ini. Tetapi nantinya kalau Cimory bisa sama lah ya atau mendekati dengan Ultra Jaya, kita janganlah kaget. Jadi menurut kalian apakah Cimory yang bisa dikatakan anak baru bisa mengusik kejayaan dari Ultra Jaya? Kalau kalian tim mana? Tim Cimory atau tim Ultra Jaya? Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya di channel Saham Setiap Saat.